Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Bondan Kajawan. Bondan Kajawan atau Dyah Lembu Peteng adalah putra Brawijaya, Batara Wijaya, Raja Kerajaan Majapahit terakhir dengan Wandan Kuning, seorang dayang yang biasa melayani permaisuri raja yaitu Putri Campa. Awal kehidupan Bondan Kajawan lahir dengan nama Dyah Lembu Peteng, ia merupakan putra Brawijaya dengan seorang dayang Putri Campa. Menurut babat Tanah Jawi, Dyah Lembu Peteng adalah putra Brawijaya Raja terakhir Majapahit dengan seorang selir. Sedangkan menurut Purwaka Caruban Nagari, Brawijaya bergelar sebagai Bre Kertabumi atau dalam catatan kronik Tiongkok dari Kuil Sampo Kong disebut Kung Tabumi. Asal-usul menurut catatan Tome Pires dalam Suma Oriental, pada tahun 1513 di Jawa ada seorang raja bernama Batara Vigiyaya. Ibu kota negaranya terletak di Dayo. Pemerintahannya hanya bersifat simbolik, karena yang berkuasa penuh atas kerajaan adalah Pate Udara. Tokoh Batara Vigiyaya ini identik dengan Brawijaya yang merupakan akronim dari Batara Wijaya. Dapat diperkirakan bahwa, tokoh Batara Wijaya inilah yang namanya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa sebagai raja terakhir Majapahit. Tome Pires kala itu mencatat bahwa raja bernama Batara Vigiyaya merupakan cucu Batara Sinagara. Menurut keterangan yang diperoleh Tome Pires, konon Batara Sinagara menderita sakit jiwa. Disebutkan bahwa Batara Sinagara adalah anak dari Batara Matara. Bre Kertabumi alias Batara Wijaya memiliki seorang selir yang dikenal sebagai Putri Cina yang kemudian melahirkan Raden Patah. Menurut babat Tanah Jawi, selir Tiongkok ini adalah putri Kiai Batong. Karena Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada adipatinya di Palembang, yaitu Arya Damar, kemudian menurunkan Raden Kusen. Menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampo Kong, nama asli selir Tiongkok tersebut adalah Siu Banci atau Tan Eng Kian, biasa disebut Putri Kian atau yang lebih dikenal sebagai Putri Cina yang melahirkan putra bernama Jinbun. Siu Banci adalah seorang putri Tan Gowat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Gowat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Bahtong. Istri Kung Tabumi merasa cemburu terhadap Putri Cina dan terpaksa memberikan Putri Cina kepada Suan Liong putra yang Wi Sisa dan kemudian menurunkan Qin San. Dalam babat Demak, disebutkan salah satu permaisuri Brawijaya yang bernama Dyah Dwarawati, atau Dyah Amarawati, adalah seorang putri Campa yang beragama Islam. Putri Campa adalah adik dari Dyah Candrawulan ibunda Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel adalah keponakan dari Putri Campa. Babat Tanah Jawi juga menyebutkan Brawijaya dengan Putri Campa menurunkan seorang putri bernama Ratna Pambayun. Ratna Pambayun kemudian menikah dengan Andayaningrat seorang adipati Pengging yang kemudian menurunkan Kebo Kanigara dan Kebo Kananga. Kelahiran dalam babat Tanah Jawi juga disebutkan bahwa Brawijaya memiliki selir yang merupakan seorang dayang bernama Wandan Kuning. Ia bertugas melayani putri asal Campa yaitu Dyah Dwarawati. Karena selir ini hanya seorang dayang maka beritanya tidak boleh diketahui istana. Setelah Wandan Kuning mengandung, Brawijaya menitipkannya kepada Ki Buyut Masahar. Brawijaya dengan Wandan Kuning melahirkan seorang putra bernama Dyah Lembu Peteng alias Bondan Kajawan. Bondan Kajawan ketika masih kecil dititipkan dan berguru kepada seorang petani di desa Taruk. Petani tersebut adalah Ki Ageng Taruk. Menurut babat Demak, Ki Ageng Taruk mempunyai istri bernama Dyah Nawangwulan dan memiliki seorang putri bernama Dyah Nawangsih yang kemudian menikah dengan Dyah Lembu Peteng. Demikianlah awal hidup, asal-usul dan kelahiran Bondan Kajawan. Apabila ada yang salah dalam video ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Koreksi Anda saya tunggu. Terima kasih sudah menonton video ini.
Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.